Baik, di video kali ini kita akan implementasikan video player di Flutter, tapi kita akan tes untuk di Android. Nah, mungkin ada beberapa yang nggak jalan untuk OS Android tertentu, nanti saya contohkan. Untuk referensinya, kita merujuk ke dokumentasi official Flutter Cookbook bagian plugin, yaitu untuk play dan pause video. Di sini menggunakan package video player, jadi teman-teman tambahkan dulu package video player ke bagian pubspec YAML. Terus untuk package video player ini, dia tidak kompatibel untuk versi baru Flutter, versi konfigurasinya untuk Android. Teman-teman edit dulu di bagian folder Android, di folder Gradle ada Gradle wrapper, edit jadi versi 8.4. Kemudian untuk setting.gradle, di bagian Android Application Edit jadi 8.3 dan versi Kotlin Edit jadi 1.9. Lebih baik juga teman-teman bisa pakai versi Kotlin yang terbaru 2.1 misalkan. Oke, terus teman-teman coba running. Di sini kita udah punya video player page. Ada bar dan ada body dengan layout list view. Kembali ke reference. Setelah menambahkan package video player, kita tambahkan permisi ke dalam aplikasinya. Misalkan, untuk video player, sumbernya kita akses dari network. Pertama, untuk yang di Android, bagian manifest, kita tambahkan permission internetnya. Kalau untuk mode debug versi manifest, di sana sudah ada internet. Tapi kalau untuk manifest yang main, belum ada, jadi kita tambahkan di sini di main. Save. Selanjutnya untuk di iOS. Untuk di iOS, di sini teman-teman tambahkan di sini kita copy. Posisinya di bagian info please. iOS runner info please. Oke, save. Sebagai catatan di sini untuk yang di bagian iOS, video player plugin hanya bisa di play aset videonya di iOS Simulator. Terus untuk macOS, teman-teman bisa tambahkan ini. Dan kalau di web, karena web ini tidak support untuk package .io, jadi tidak bisa menggunakan video player controller.file yang sumbernya dari file. Gitu. Jadi disarankan pakai video player web, khusus untuk yang di web. Tapi kalau sumbernya bukan dari file, teman-teman bisa pakai package ini. Selanjutnya kita bikin inisialis video player controllernya dulu. Di sini teman-teman bisa bikin variabel video player controller di page-nya di sini. Kita import. Terus di bagian init-state kita inisialisasi dan juga masukkan sumber resource-nya di sini dari network. Init-state. Nah, kita isi controllernya, video player controller, sumbernya dari network. Terus di sini video dari networknya. Selanjutnya kita bikin variabel untuk menandai bahwa controller sudah diinisial. Yaitu di sini kita bikin variabel dengan tipe future. Terus kita isi variabel ini dengan hasil controller yang sudah diinisialisasi. Jadi isinya adalah controller.initialis. Variabel ini digunakan untuk menampilkan widget video playernya. Jadi kalau belum diinisialisasi, jangan ditampilkan video player. Tapi kalau sudah diinisialisasi, baru ditampilkan widget video playernya. Jangan lupa untuk controller di dispose. Dispose underscore controller.dispose. Untuk UI, menampilkan video player. Jadi kita cek dulu variabel inisial video player di widget future builder.
Di body list view pertama, di sini kita bikin dulu future builder. Untuk future-nya ambil dari variable initialize video player future. Untuk dalam builder kita bikin pengecekannya dulu. Kalau misalkan koneksinya masih belum selesai, kita tampilkan loading. Tapi kalau sudah selesai, kita tampilkan widget video player. Teman-teman bisa copy dari sini. Paste. Kita coba komen hapus. Kita langsung ke content code-nya saja. Untuk else, teman-teman bisa hapus, ganti sebagai default, seperti ini. Jadi defaultnya itu loading. Tapi kalau keadaannya koneksinya sudah selesai, artinya sudah diinisialisasi, kita tampilkan video player dengan ukuran video playernya berdasarkan widget aspek rasio. Untuk widget aspek rasionya di sini tergantung berdasarkan rasio dari videonya. Kalau videonya dia portrait, maka akan ditampilkan portrait. Kalau dari rasio videonya landscape, maka akan ditampilkan dalam rasio landscape. Sehingga untuk nilai aspek rasionya ambil dari controller atau video controller value.aspect ratio. Oke, kita coba dulu testing. Kita restart. Kalau misalkan teman-teman sudah nge-running project, tapi keadaannya sebelum menambahkan package, bagusnya di stop dulu, kemudian di running ulang. Oke, sudah muncul ya. Jadi pertamanya itu, kalau misalkan keadaan video controllernya belum selesai, belum diinisialisasi, dia akan tampilkan audionya dulu, tapi kalau sudah ditampilkan video playernya. Tapi di sini keadaan awal, belum di play. Nah, sekarang kita akan bikin button untuk nge-play nge-pause-nya. Kita akan modifikasi sedikit dari yang berdasarkan di sini. Kita akan bikin keadaan state menggunakan kelas enum, video status, pertama init, kemudian playing, kemudian pause, dan complete. Kemudian kita akan ngisi nilai variabel status dari video. Jadi kita bikin dulu variabelnya dengan tipenya adalah tipe enum, yaitu video status. Kita kasih nama underscore video status sama dengan untuk nilai awalnya ambil dari video status dot initial. Misalkan di sini ada video status, kemudian kita update video status, misalkan jadi complete dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah tidak ada warningnya. Yang warna biru sekarang ada warning warna kuning, artinya di sini tidak digunakan karena belum ditempelkan atau bikin pengecekan di widgetnya. Nah, di sini untuk isi nilai video statusnya, kita akan ngelisten ke controllernya. Jadi controllernya ini kita bikin listenernya dulu, add listener ke keadaan real time. Baru di dalam keadaan real time, kita ngelisten ke nilai dari video controllernya. Apakah dia sedang memutar video, sedang pause, sudah komplit atau kayak gimana. Video status sama dengan kita akan cek dari value controllernya, controller.value. Misalkan di sini, kalau complete, kita akan kasih nilai video status complete. Tapi kalau tidak, kita cek lagi. Kalau misalkan videonya sedang diputar, controller.value.isPlaying, maka kita akan set video status playing. Tapi kalau selainnya, kita set video statusnya ini sebagai pause. Nah, seperti ini. Jadi untuk nilai video status dia akan selalu diupdate. Nah, hanya saja video status ini kalau ingin dibikin pengecekan ke widget, jadi kita harus lakukan set state. Kalau menggunakan set state, widget yang untuk menampilkan video player akan di-rebuild lagi. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita hanya ingin merebuild buttonnya saja yang menggunakan status video di sini. Jadi, untuk nilai variable video status, kita akan masukkan ke dalam value notifier.
Jadi di sini teman-teman bisa bikin tipenya value notifier. Terus untuk video status ini kita akan masukkan value notifier. Nah, ke sini. Value notifier sekarang kita bisa ganti jadi final. Selanjutnya di bagian dispose, karena udah diganti jadi value notifier, si value notifiernya yaitu variabel video status kita lakukan dispose. Untuk bikin pengecekan di sini karena tipenya video statusnya itu adalah value notifier, kita bungkus menggunakan value listenable builder. Value listenable builder, di sini kita masukkan nama variabelnya video status. Kemudian di builder seperti ini. Di sini ada value, jadi kita bisa aksesnya menggunakan value. Kita bisa cek di sini kalau misalkan value ini sama dengan video status dot misalkan playing. Nah, maka kita lakukan apa gitu. Di sini kita return icon button fill tonal, kemudian on press iconnya icons dot pause. Nah, kemudian ketika dikliknya, akses dari controller kita akan nge-pause. Tapi kalau statusnya bukan playing, misalkan complete, sudah selesai, atau misalkan di keadaan awal, maka kita akan nge-play-nya gitu, akan memutar videonya. Teman-teman bisa copy lagi dari icon button sini. On press-nya ganti jadi play. Iconnya jadi play arrow. Oke, scroll. Ada error di video status. Oh ya, karena diganti jadi value notifier, video status.value. Kita coba restart. Kayak muncul button play di sini karena dia keadaannya itu di inisial. Jadi yang ditampilkannya yang di sini default. Kita coba kasih space size bokeh. Kalau kita klik play, dia akan di play ya di sini, control play. Nah, memutar video. Terus muncul pause. Kita tahan dulu sampai videonya selesai. Nah, kalau videonya sudah selesai, karena pengecekan playnya salah, dia akan ditampilkan lagi yang play arrow. Kalau kita klik lagi, akan nge-play lagi videonya. Tapi kalau di pertengahan jalan, di sini kita klik stop, atau maksudnya kita klik pause, videonya di pause, kemudian di sini, karena bernilai false, maka ditampilkan lagi yang ini. Tapi kalau sudah kita playing, dan karena statusnya adalah playing, maka yang tampil sekarang buttonnya adalah pause gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin 3 kondisi, play, pause, stop, ya berarti teman-teman dipisahkan di sini pakai row, terus tidak lagi dilakukan pengecekan, langsung saja di bagian buttonnya diperuntukkan untuk apa, karena dipisahkan 3 button. Tapi kalau untuk satu button seperti ini, ya berarti harus bikin pengecekan. Ini sudah berhasil berjalan di emulator Android. Sekarang kita coba tes di real device. Ke running sini, pilih .flutter, pilih konfigurasi device-nya ke real device, kemudian start. Oke, di sini sudah running di real device, tapi untuk video player-nya tidak muncul. Yang muncul cuma buttonnya saja. Kalau kita klik, kalau di button sih di sini jalan ya, tapi si video player-nya nggak tampil. Nah, di sini ada problemnya. Saya sudah up ke official GitHub Flutter, tapi belum ada solusinya gitu. Nah, kasusnya ini adalah kalau di hmm, real device, di sini saya menggunakan real device dari Xiaomi Redmi seri 9 dengan OS Android-nya Android 10. Sedangkan kalau untuk yang emulator Android, saya menggunakan emulator Pixel 5 dengan API 33 atau OS Android 13, yaitu Tiramisu, dengan mesinnya X8664. Nah, di sini jalan.
Kalau asumsi saya sih, kalau untuk yang versi yang baru OS Android-nya gitu, terus ada beberapa di real device juga mungkin yang ada beberapa kasus nggak jalan gitu. Tapi kalau yang terbaru kayaknya jalan kalau untuk video player. Ada yang beberapa di forum itu yang kayak nge-spill ini bisa aja dari update Flutter yang terkait impeller. Tapi sebetulnya saya udah coba yang ngerunning tanpa impeller di real device ini, tapi tetap masih ngeblank seperti ini, tidak muncul video playernya. Jadi saya kurang tahu apakah problemnya gitu. Untuk yang real device di Xiaomi Redmi 9 OS Android 10. Tapi kalau untuk yang di web, kita coba jalankan di web. Kita pilih di sini .flutter, platform, misalkan di browser Edge, running. Oke, di web masih loading, masih inisial di sini, inisial webnya gitu. Oke, udah loading, nah muncul kalau di web. Kita coba jalankan, jalan. Ini kalau di web ya. Jadi problemnya ini di real device Xiaomi Redmi 9 OS Android 10. Coba teman-teman silakan menggunakan real device teman-teman. Spill juga nanti boleh bantu di komen apakah jalan atau tidak gitu. Kayak gitu aja mungkin untuk video player di video kali ini. Sampai ketemu di next video.